Hai, perkenalkan, nama saya Tessa Veronica Ginting dengan NIM 2010521035. Di sini saya mengerjakan tugas rancangan acak lengkap, yaitu analisis RAL dengan uji lanjut. Itu tugas 2 dari matkul atau kuliah rancangan percobaan di semester 4. Di sini saya ambil yaitu penelitian perlakuan suhu S atau suhu dinotasikan dengan S terhadap selulosa dari serat batu sagu dengan suhu terdiri dari 6 taraf yaitu 50, 60, 70, 80, 90, dan 100 derajat Celcius dengan variabel tetapnya yaitu waktu proses selama 11 jam, jenis larutan hidrogen peroksida yang 30%, dan perbandingan larutan dengan bahan yaitu 20:1. Dengan kecepatan pengadukan 200 rpm. Di sini terdapat kadar selulosa yaitu tabel hasil dari penelitian yaitu perlakuan suhu dari suhu 50 sampai suhu 100 dengan ulangan 2 kali dengan jumlah yaitu rumus jumlah di Excel yaitu adalah sama dengan sum, dan jika rata-rata itu adalah sama dengan average. Nah, dari tabel berikut ini kita melakukan ANOVA single factor untuk menemukan nilai ANOVA-nya. Nah, untuk menemukan nilai ANOVA, kita harus menginstal data analisis di tools data. Nah, ini dia data analis. Setelah kita mendownload data analis di tools data, itu ada yang namanya berbagai macam ANOVA dan kita pilih yaitu ANOVA single factor. Setelah kita pilih ANOVA single factor, di sini terdapat beberapa inputnya. Ada input range. Di input range ini kita harus mengisi perlakuan dari suhu terhadap kadar selulosa dari serat batang sagu. Nah, kita blok perlakuan ini, kita blok A ini A10 sampai C15. Nah, setelah itu kita pilih grouped by-nya rows dan kita checklist labels in first column. Untuk output option, kita ambil output, kita memilih output range. Setelah itu untuk peletakannya itu terserah di mana Anda mau meletakkannya. Saya memilih meletak di sini, sudah saya buat ya, yaitu A22. Nah, setelah itu kita klik OK. Kemudian akan muncul ANOVA single factornya seperti ini, summary group. Nah, grupnya adalah perlakuan dengan banyak ulangan 2 kali, masing-masing grup itu diulang 2 kali, dengan sum itu adalah jumlah, dan average itu rata-rata, dan variance itu nilai R-nya. Itulah, setelah itu kita menemukan ANOVA. Nah, di ANOVA ini ada SK, setelah itu ada CK, dan DB, KT, dan faktor hitung, p-value, dan f-table 5%. Kita menggunakan f-table 5%. Di dalam analisis RAL, itu hanya 3 komponen saja, yaitu perlakuan, galet, dan total. Nah, setelah itu SK ini adalah sumber keragaman. Nah, kita akan melakukan sumber keragaman ini secara manual tadi ya. Nah, pertama itu jika total itu rumusnya adalah sama dengan sum SK. Kita blok yaitu B10C15. B10C15 itu adalah ini ulangannya, perlakuan yang diulang itu ini
B10 sampai B5 sampai C15 lalu dikurang dengan B19. B19 itu adalah faktor koreksi. Nah, untuk mencari faktor koreksi sendiri itu adalah dengan D16. D16 itu adalah jumlah dari perlakuan, ya. Jumlah dari perlakuan dibagi dipangkatkan 2 lalu dibagi dengan ulangan ini, perlakuan ulangan ini. Nah, dari B10 sampai C15. Nah, saya ulangi lagi, untuk faktor koreksi itu rumusnya D16 dipangkat 2. D16 ini adalah jumlah, ya, total jumlah ini dibagi dengan rumus konta. Rumusnya konta, baru kita blok lagi ulangan 1 ini, ulangan 1 dan 2 dari B10 ini sampai C15 ini dia, dan kita blok ini semua gini. Nah nih Anda bisa lihat. Nah, kita klik enter. Nah, setelah itu ini rumusnya itu adalah perlakuan itu sama, rumusnya sum SKI, cuman dia membedakannya itu untuk di perlakuan itu dia ada di D10 hingga D15. Nah, D10 dengan D15. Ini dia D10, jumlah dari seluruh perlakuan. Jumlah ini satu-satu ini kita blok, lalu dibagi dengan konta, yaitu B9, C9 itu banyaknya ulangan nih, B9 dan C9, lalu dikurang dengan faktor koreksi. Itu adalah rumus daripada itu adalah rumus untuk JK perlakuan. Nah, sedangkan JK galat ini rumusnya adalah JK total dikurang dengan JK perlakuan. Nah, B45 dikurang dengan B43, B45 dikurang dengan B43. Untuk DB sendiri itu adalah konta A10 dibagi dengan konta A10, jumlah dari perlakuan itu dikurang dengan 1, ya, dimana perlakuan itu ada 6, ya. Nih, S50, suhu 50 sampai dengan suhu 100 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sebanyak 6 perlakuan, yaitu S50 sampai S10, ada sampai S100 dikurang dengan 1. Nah, seterusnya itu adalah untuk DB total. DB total itu adalah banyaknya ulangan daripada perlakuannya, itu ini B10 sampai C15. Nah, kita blok. Kemudian untuk selanjutnya itu dikurang dengan 1 karena itu adalah rumus dari DB itu sendiri. Untuk DB galat, ya, DB galat itu rumusnya adalah DB total itu DB total yaitu C45 dikurang dengan DB perlakuannya itu C43. Nah, untuk KT itu rumusnya adalah JK perlakuan yaitu B43 dibagi dengan DB perlakuan. Nah, yaitu C43. Untuk KT galat itu rumusnya sama halnya dengan KT perlakuan, yaitu JK galat dibagi dengan DB galat. Untuk F hitung itu rumusnya adalah D43, yaitu adalah KT perlakuan dibagi dengan KT galat.
Nah, untuk sebelum mencari signifikan ini, kita harus mencari F tabel 5% dan F tabel 100. F tabel 5% itu rumusnya adalah sama dengan F inif. Ini rumusnya adalah F inif, notasi 5% adalah 0,05 di koma 543 koma C43 itu adalah perlakuan KT perlakuan C43 itu adalah DB perlakuan, koma C44 itu adalah DB galat, yaitu 6. Finif ya, itu adalah rumus F tabel 5%, dan untuk F tabel 1% itu sama, rumusnya itu sama dengan F inif dengan notasi 1% itu adalah 0,01, C43 yaitu merupakan KT perlakuan, C44 yaitu merupakan DB ya, sebelumnya C43 itu adalah DB perlakuan, C44 itu adalah DB galat. Nah, itu kemudian klik enter. Nah, setelah mendapatkan nilai dari F tabel 5% dan F tabel 1%, kita kembali ke signifikan. Untuk menentukan signifikan itu kita menggunakan rumus sama dengan if itu jika E43 itu adalah F hitung. Jika F hitung lebih kecil dari G43, G43 itu adalah F tabel 5%. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel 5%, maka akan dinotasikan dengan NS. Dan jika F hitung lebih kecil dari 1%, maka dinotasikan dengan bintang 2. Dan jika tidak ada di antara bintang 1, jika F hitung lebih kecil dari F tabel 1%, maka dinotasikan dengan bintang 1. Dan jika F hitung itu tidak lebih kecil dari F 5% ataupun F 1%, atau bisa dibalikkan kata-katanya itu, akan dinotasikan dengan bintang 2. Nah, seperti ini rumusnya. Kemudian kita klik enter. Nah, ini rumusnya. Nah, kita klik enter. Dia itu bintang 2, berarti F hitung itu lebih besar dari F tabel 5% dan F tabel 1%. Dengan tabel ANOVA ini atau sumber keragaman ini, kita bisa menyimpulkan bahwa suhu itu berpengaruh terhadap bleaching kadar selulosa. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan bahwa suhu itu sangat berpengaruh terhadap perubahan kadar selulosa. Untuk lebih lanjutnya, di sini kita bisa mengadakan uji lanjut, yaitu dengan BNT ataupun dengan BNJ dan Duncan. Untuk uji lanjut BNT itu kita harus mencari nilai BNT dengan rumus ini, tertera rumusnya di sebelah kanan saya. Nah, ini. Nah, itu sama dengan TINV dengan notasi 5%, yaitu 0,05 dibagi dengan 2, C44. Nah, di mana C44 ini adalah KT galat dikali dengan SQRT atau 2 dikali D44. D44 itu adalah D44 itu adalah KT galat dan C44 itu adalah DB galat. Nah, dibagi dengan count A, B9 bagi B9 hingga C9. B9 C9 ini adalah banyaknya ulangannya itu sebanyak 2. Nah, dengan
melakukan rumus dan memblok data seperti ini, untuk kita klik enter, maka keluarlah hasil dari nilai BNT itu sendiri. Selanjutnya itu kita memasukkan perlakuan dan rata. Nah, di sini kita mengambil data dari awal, yaitu perlakuan dan rata. Perlakuan dan rata-rata ini ya, rata. Setelah kita satukan menjadi seperti ini, kita urutkan dari besar kita menjadi dari besar hingga terkecil, yaitu dengan membuka data dan kita pilih sort. Nah, di sort ini itu kita pilih rata, lalu kita order itu dari large to small, dari besar ke terkecil ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu selisih, menentukan selisih. Di sini kita menggunakan yaitu dengan cara nilai rata S100 itu kita kurangi dengan S90. Jika nilainya itu lebih jika nilainya ini lebih kecil daripada 6477, maka dinotasikan dengan NS. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini, yaitu nilai dari rata S100 dikurang dengan S60, itu nilainya lebih besar daripada S90 ataupun S60. S68 atau lebih besar dari S100, S90 dan S60, maka dinotasikan dengan bintang 1. Ini, nah selanjutnya hingga sama halnya sama seperti ini. Kemudian dinotasikan dengan seperti ini ini A, ini B karena ini ada nilai A masih AB, dan ini BC karena B dan C, BC dan C. Untuk perlakuan rata BNT dilakukan seperti ini. Nah, untuk perlakuan rata kita ubah dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk mengurutkan sama halnya seperti yang di atas, itu dengan menggunakan memilih toolbar data dan kita pilih sort, kita pilih rata dan kita mengubah menjadi small to large. Nah, di sini kan menjadi tampilan seperti ini. Dan untuk nilai rata plus BNT kita bisa memasukkan saja nilainya rata misalnya di sini rata dari suhu 70 ditambah dengan nilai BNT, dengan nilai BNT itu sendiri, yaitu ini nilai BNT itu sendiri, lalu kita klik enter. Nah, kita nantikan dengan A. Nah, itu untuk selanjutnya sampai bawah. Nah, untuk menyesuaikan dengan notasi yang ada di sini, maka bisa kita urutkan dari terbesar menjadi kekecil, karena tadi perbedaan ini dengan perlakuan rata yang di atas sama perlakuan rata di bawah itu adalah urutannya itu dari yang besar terkecil dan kecil terbesar. Untuk meletaknya lagi, kita bisa dengan membalikkan nilai dari notasi tersebut. Untuk menguji uji lanjut BNJ yaitu, nah di sini ada rumus Q alpha P, V yaitu 5,03. 5,3 ini dapat diambil dari tabel Duncan ya, karena dari tabel Duncan. Nah, setelah itu kita masukkan, dapatlah nilai dari Q alpha P, V. Untuk SQRT K3R ini, nah dengan rumus SQRT D44 ini itu adalah KT galat. Nah, rumusnya adalah SQRT KT galat dibagi dengan konta banyaknya ulangan itu sebanyak 2. Terdapatlah nilai ini. Nah, untuk nilai BNJ itu sendiri
adalah nilai SGRT-KTG per R ini dikali dengan Q alfa kali Pi, V. Dapat nilai BNJ. Nah, untuk perlakuan ratanya kita mengambil data dari tabel sebelum itu perlakuan rata-rata, kita copy dan kita letakkan dari sini dengan urutan yang terbesar menjadi yang terkecil. Kemudian kita sama halnya dengan BNT tadi, itu melakukan selisih dan notasi. Nah, nilainya pun sama yang di atas ya. Kemudian tinggal bisa copy paste. Nah, kemudian untuk Duncan perlakuan dan rata kita copy dari tabel yang di atas, kita pastekan di sini. Untuk selisihnya juga halnya sama. Nah, untuk nilai SY itu sendiri sama yang ada di sini tadi, SGRT KTG per R itu sama ya. Untuk nilai P itu adalah kita urutkan 2, 3, 4, 5, 6 dan R ini adalah 0,566 ini diambil dari tabel yang sudah ditentukan. Setelah itu sudah kita temukan tabelnya, kita pastekan, kita letakkan ke dalam ini. Untuk RP ini itu adalah nilai dari SY dari R ini, dari nilai yang sudah ditentukan dalam tabel dikali dengan nilai SY ini tadi. Nah, dapatlah RP. Kita klik enter, begitu kita blok langsung ke bawah dan itu sudah selesai ya, untuk mempercepat dan mempersingkat waktu. Nah, dari semua uji lanjut dan tabel ANOVA itu sendiri, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya dari melihat tabel ANOVA saja kita dapat menyimpulkan bahwa suhu berpengaruh terhadap suhu atau bleaching itu sangat berpengaruh terhadap kadar selulosa dari batang sagu. Nah, untuk kesimpulan yang sangat mendalam itu seperti ini. Kita bisa lihat dari, misalnya saya contohkan dari uji lanjut Duncan. Nah, kita lihat S100 ini tidak berbeda nyata dengan S90. Kenapa? Karena notasinya itu sama-sama ada A. Untuk S100 ke S60 dan S80, S50, S70 itu sangat berbeda nyata. Mengapa? Karena notasinya yaitu S100 yang dinotasikan dengan A itu tidak ada pada S60 hingga S70. Jadi S100 itu sangat berbeda nyata terhadap suhu 60, 80, 50 dan S70. Dan begitu selanjutnya. Contohnya lagi seperti S90 itu tidak berbeda nyata dengan S60 dan S80. Kenapa? Karena mereka mempunyai notasi yang sama, yaitu sama-sama ada nilai B-nya. Nah, sehingga tidak berbeda nyata. S60, S90, S60, S80 itu tidak berbeda nyata. Namun jika S90 terhadap S50 dan S70 itu berbeda nyata karena notasinya berbeda. Nah, sehingga dalam kesimpulan ini lebih baik menggunakan bleaching dengan suhu S100 karena suhunya sangat berbeda nyata di saat perlakuan suhu S100. Bleaching itu sangat berpengaruh terhadap kadar selulosa. Nah, inilah kesimpulan dari tugas saya yang saya teliti melalui tabel perlakuan suhu S bleaching terhadap kadar selulosa dari
serat batang sagu. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, lebih kurangnya saya minta mohon maaf. Inilah tugas saya ucapkan terima kasih.